Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan hari ini? Amin. Berikan ucapan terima kasih kepada tim Praise and Worship hari sekali lagi. Luar biasa saudaraku. Kita mengucap syukur hari ini kita bisa kembali datang kepada hadirat Tuhan dan sama-sama duduk diam menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Saudaraku, 2 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang salah satu daripada isi jeritan doa Daud. Kita lihat lagi sekali lagi ya, dari Mazmur 19 ayat 13 dan 14. Mazmur 19 ayat 13 dan 14. Silakan. Mazmur 19 ayat yang ke-14. 13 mulai dari ayat 13. Ke-13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. Saudaraku, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dan melihat bagaimana ada dosa, ada benih-benih dosa di dalam diri manusia yang tidak kita sadari sekalipun. Dan Daud berdoa di hadapan Tuhan, bersihkan aku dari dosa yang tidak aku sadari. Dari hidden fault, hidden sins, dari dosa yang tersembunyi, bahkan terhadap diriku pun aku gak sadar. Saudaraku, ini bukan cuma sekedar kilaf, tapi memang betul-betul manusia itu gak mengerti ada benih-benih seperti itu. Bahkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa seperti Daud, atau seperti Elia sekalipun, yang berbicara di hadapan Tuhan dan api turun dari surga. Orang seperti ini pun masih punya celah di hadapan Tuhan, dosa yang tersembunyi. Dan Tuhan pulihkan, Tuhan murnikan mereka. Saudaraku, gereja Tuhan sedang dibawa semakin hari semakin cantik di hadapan Tuhan. Seperti mempelai yang tanpa cacat, tanpa kerut, sempurna di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita akan lihat bagian kedua daripada jeritan doa Daud. Coba lihat kembali ayat yang ke-14. Ini bagian kedua yang kita akan renungkan sama-sama hari ini. Silakan. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Lindungi hamba-Mu terhadap orang yang kurang ajar. Kalau saudara mendengar kata-kata ini, sepertinya Daud berkata begini, lindungi aku dari dosa orang lain yang berlaku kurang ajar. Dari pergaulan, dari kenalan, dari orang-orang yang ada di sekelilingku yang berlaku jahat terhadap aku. Bukan begitu saudara, ini perkataannya. Tapi sebetulnya bukan ini yang dikatakan oleh Daud. Coba saudara lihat, nanti kalau saudara punya terjemahan yang lain, saudara akan menemukan terjemahannya bukan seperti itu. Coba lihat, ini yang sederhana sekali dari NIV. Coba lihat NIV. Ayat yang ke-13 kalau gitu, kalau di NIV ayat yang ke-13. Karena, ayo cepetan. Gak ada ayat 13? Masa gak ada ayat 13? Saudaraku, NIV berkata begini, keep your servant from willful sins. Jaga, lindungi hamba-Mu dari dosa yang aku ingini. Baik NIV, King James, saudara akan menemukan kurang lebih sama. Dari presumptuous sins dikatakan oleh King James. Saudaraku, artinya apa? Bukan dosa orang lain, bukan kejahatan orang lain, tetapi dosa di dalam diriku sendiri, di dalam hatiku sendiri yang aku ingini. Itulah doa Daud. Lindungi aku, jaga aku dari dosa yang aku kehendaki. Aku ingini, willful sins. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk belajar mengenal kebenaran firman Tuhan ini perlahan-lahan, sungguh-sungguh. Sebab satu kali kalau kita terus bermain-main dengan dosa, tanpa kita sadar, dosa yang tadinya tidak kita sadari akan bertumbuh seperti sel kanker, terus makin lama sampai dosa itu menjadi dosa yang aku ingini. Awalnya tidak aku sadari, awalnya tidak aku kenali sama sekali.
bahkan berjalan begitu saja. Tetapi satu kali itu menjadi dosa yang aku ingini. Saudaraku, kalau saudara lihat bagaimana Kejadian 3 menceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Pada waktu itu Tuhan berkata kepada manusia, Adam, semua pohon ini buahnya boleh kamu makan, kecuali yang satu ini, pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan. Saudaraku, dosa mulai masuk dan menggoda Hawa. Kemudian Hawa mengambil buah itu, memakannya dan memberikan kepada suaminya. Suami istri mulai makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Suami istri ini jatuh di dalam pelanggaran terhadap apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, sudah tahu apa yang terjadi? Mereka sadar mereka telanjang. Lalu Adam dan Hawa mengambil daun-daun pohon ara, menutup ketelanjangannya. Dan kemudian Tuhan datang kepada mereka. Tuhan berjalan di taman itu. Ketika Tuhan bertemu dengan manusia, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan melakukan pemberesan terhadap kesalahan, terhadap dosa mereka. Apa yang Tuhan kerjakan pada waktu itu? Alkitab mencatat begini, di dalam Kejadian 3, Tuhan mengambil kulit binatang. Kalau kulit binatang itu diambil, berarti binatang itu harus disembelih. Darahnya dicurahkan. Kemudian dari kulit binatang itu Tuhan merajut satu pakaian dan mengenakannya kepada manusia. Seperti seorang ibu mendandani, memandikan anaknya, kemudian memakaikan pakaian kepada anaknya. Itu yang Tuhan lakukan kepada manusia. Dan kemudian Tuhan berkata kepada manusia, jangan berbuat dosa lagi. Keturunanmu harus begini, harus begitu dan sebagainya. Beberapa waktu setelah itu, kalau saudara lihat di dalam Kejadian 6, Kejadian 6 sampai terus Kejadian 8, saudara akan melihat manusia berubah dan bukan hanya manusia, dosa pun mulai bertumbuh. Pada zaman Nuh, Tuhan melihat manusia itu jahat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berperkara, sekarang aku akan musnahkan semua manusia, kecuali keluarga Nuh, karena dia satu-satunya yang kedapatan benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya bertanya di dalam hati saya sendiri, kenapa pada zaman Adam, Tuhan lakukan pemberesan dengan menyembelih satu binatang untuk darahnya dicurahkan dan membalut dosa manusia. Kenapa pada zaman Nuh Tuhan berperkara dengan memusnahkan total semua manusia yang hidup pada zaman Nuh. Dan Tuhan memulai satu generasi baru, satu tuntunan baru, satu tatanan kemanusiaan yang baru dimulai dari zaman Nuh. Kenapa Tuhan tidak sembelih semua hewan binatang yang ada di hutan? Hewan-hewan yang kosher Tuhan sembelih dan Tuhan lakukan pemberesan pada waktu itu. Bukankah Tuhan lakukan pada zaman Adam? Pada Kejadian 3 Tuhan lakukan pemberesan seperti itu. Kenapa pada zaman Nuh Tuhan tidak lakukan? Saudaraku, ada satu perkataan Tuhan pada zaman Nuh yang sangat menggelitik di hati saya. Saya ingin ajak saudara untuk melihat perkataan firman Tuhan ini. Kejadian 6 ayat yang kelima. Kejadian 6 ayat yang kelima. Silakan. Kejadian 6 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bukan hanya kejahatan manusia yang dilihat Tuhan, tetapi kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Niat hatinya membuahkan dosa semata-mata. Coba saudara renungkan kembali. Pada zaman Adam, Tuhan hanya melihat pelanggaran. Tapi pada zaman Nuh, Tuhan melihat niat hati yang selalu dan sekedar dikatakan senantiasa membuahkan dosa semata-mata. Membuahkan kejahatan semata-mata. Ketika Tuhan melihat bahwa begitu busuknya niat hati manusia pada zaman Nuh, tidak ada lagi cara untuk menghapusnya. Cara untuk menutupi dosa ini. Dimusnahkan total. Saudaraku, apa yang saya ingin sampaikan hari ini gak akan enak didengar. Bagi saya pun gak enak, tapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saya harus bicara ini supaya gereja Tuhan betul-betul murni di hadapan Tuhan. Tidak mempunyai hati nurani yang cacat di hadapan Tuhan. Saudaraku, pada zaman Nuh, ini satu perkara yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat
ada satu niat hati yang kecenderungan hatinya, yang condong hanya sekedar untuk berbuahkan jahat semata-mata. Saudaraku, dosa tadi saya katakan seperti sel kanker. Sel kanker itu dalam ilmu kedokteran disebut sebagai sel abnormal atau sel tidak normal. Kenapa disebut sebagai sel tidak normal? Sebab sel yang normal itu cara kerjanya membelah diri. Kemudian setelah dia cukup dewasa, cukup kuat, dia membelah diri lagi. Tujuannya apa? Supaya pembelahan diri sel-sel yang baik ini, sel yang normal ini, bisa menggantikan sel-sel yang mati yang sudah tidak mampu bekerja lagi. Sehingga tubuh itu terus tertopang dengan sel-sel di dalam organ-organ yang bekerjanya membelah diri, terus membelah diri. Sel yang tidak normal bekerjanya bukan membelah diri, tetapi memakan sel lain yang normal. Sel abnormal ini berusaha menggerogoti sel-sel lain yang tidak normal. Itu sebabnya kanker bertumbuh, terus bertumbuh, menjalar kemana-mana. Dia tidak akan pernah berhenti sampai seluruh tubuh, seluruh organ yang dia kuasai itu mati total. That's how it works. Itu sebabnya disebut sebagai sel yang tidak normal, the abnormal cell. Saudaraku, dosa itu seperti sel yang tidak normal. Dia tidak akan pernah berhenti sampai seluruh tubuh manusia, seluruh hidup manusia digerogoti dan dibuat mati. Itu tugas dan pekerjaan dosa. Awalnya tidak aku sadari. Daud betul-betul mengerti kebenaran firman Tuhan. Ketika Roh Kudus berkuasa atas diri Daud, dia menjerit di hadapan Tuhan, bebaskan aku dari dosa yang tidak aku sadari. Dan kedua, bebaskan, bersihkan aku dari dosa yang aku ingini. Saudaraku, jangan anggap remeh. Kalau sekarang ini, nanti pelan-pelan saudara akan melihat, ada dosa-dosa yang saudara ingini, yang saudara anggap itu terlalu indah untuk dilepaskan. Kalau saudara terus pelihara, satu kali dia akan menjadi sel kanker yang terlalu kuat dan tidak akan pernah berhenti sampai dia mematikan saudara. Hati-hati betul-betul. Karena dosa ini, itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat aplikasi bagaimana kita bisa mendeteksi dan bisa memutuskan mata rantai daripada willful sins ini. Dosa yang aku kehendaki, aku ingini. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran ini dari akar permasalahannya atau cikal bakalnya. Kalau boleh saya katakan, Paulus menuliskan kebenaran ini kepada jemaat di Korintus dan dia sampaikan seperti ini. Coba lihat 2 Korintus 7 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 7 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Nah, sebentar, saya di sini. Saudaraku, saya lihat, saudara perhatikan. Paulus menulis surat kepada anak-anak rohaninya, kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dan surat Paulus seperti khotbahnya, karena mungkin pada waktu itu Paulus sudah ada di dalam penjara, sehingga dia tidak bisa berkhotbah langsung seperti ini. Dia khotbah lewat surat, dan suratnya ini adalah teguran kepada jemaat di Korintus. Saudara tahu, teguran ini membuat jemaat itu bersusah hati, berduka cita, tetapi membuat Paulus justru bersuka cita. Dan Paulus perlu menjelaskan kebenaran ini. Dia katakan memang suratku ini, memang perkataanku ini membuat kamu berduka cita. Tetapi justru aku bersuka cita karena itu. Kenapa Paulus bersuka cita? Perhatikan lebih jauh lagi, silakan. Ayat yang ke-9, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kami sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Amin. Saudaraku,
Paulus mengatakan gini, aku bersuka cita bukan karena kamu berduka, tetapi karena duka citamu membawa kepada pertobatan. Kemudian Paulus berkata begini, ada dua macam duka cita yang dituliskan di dalam kitab 2 Korintus ini. Ada satu yang namanya duka cita dunia, dan kedua duka cita surgawi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa bedanya? Toh dua-duanya juga duka cita, dua-duanya juga kesedihan. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara perlahan-lahan untuk memahami kebenaran ini. Sebab tanpa sadar, hal ini memanipulasi begitu banyak anak-anak Tuhan. Mungkin saudara dan saya. Kita bisa mengenal kadar pertobatan kita dari duka cita yang kita alami. Saudaraku, waktu saya merenungkan ini, bukankah semua pertobatan itu selalu diawali dengan yang namanya duka cita? Dalam pelayanan saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, counseling dan sebagainya. Selalu ketika saya menemukan orang-orang yang sepertinya bertobat, ditegur kesalahannya, ditegur dosanya di masa lalu. Selalu semuanya mengalami yang namanya duka cita. Tetapi tidak semua duka cita itu membawa kepada pertobatan. Ada orang-orang yang ditegur, menangis begitu rupa. Bahkan menyesal luar biasa, mengakui bahkan dosanya. Tetapi gak lama kemudian, mereka kembali lagi kepada dosa yang lama. Bahkan lebih jahat lagi. Dan kemudian menutup diri untuk teguran-teguran berikutnya. Ada yang sama sekali gak terlalu didramatisir. Ditegur, ya saya salah, saya bertobat. Dan kemudian bertambah terus. Makin lama makin kuat dan makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya bertanya-tanya, kenapa? Apakah duka cita itu berbeda? Apakah penyesalan itu bukankah seharusnya semakin kita menangis di hadapan Tuhan, semakin kita menggerung-gerung menyesal di hadapan Tuhan, berarti ini bertobatnya makin benar. Bukankah selama ini kita berpikir seperti itu? Dan saya merasa ini yang benar. Bahwa dengan menangis sungguh-sungguh, menjerit di hadapan Tuhan sungguh-sungguh, gulung-gulung mungkin ya, bercucuran air mata sungguh-sungguh, menyesali semua dosa ini. Maka semua ini akibatnya adalah pertobatan. Belum tentu, saudaraku. Paulus dengan jelas mengatakan ada dua macam duka cita. Ada duka cita duniawi, ada duka cita ilahi. Duka cita duniawi akan membawa terus kepada dosa yang ujung-ujungnya yang disebut willful sins. Dosa yang aku kehendaki. Duka cita ilahi akan membawa kepada pertobatan. Apa bedanya? Bagaimana saya bisa mengendus dan memahami perbedaannya? Apakah yang saya alami sekarang ini, pertobatan saya ini, sungguh-sungguh didasari oleh duka cita ilahi atau sekedar duka cita duniawi? Nah, saudara perhatikan sungguh-sungguh, jangan gunakan ini untuk menghakimi orang lain. Gunakan ini sebagai cermin untuk melihat diri kita sendiri. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Saya gunakan ini untuk mengoreksi diri saya sendiri. Saudara terima, gunakan untuk mengoreksi dirimu sendiri. Dan lihat kepada pertobatanmu masing-masing. Sebab kalau kita biarkan ini terjadi, satu kali ini akan menuntun kepada kehancuran total. Saya ingin ceritakan kebenaran ini dari kisah, dari dua pasang kisah yang berbeda. Satu pasang kisah yang pertama adalah kisah tentang dua pengkhotbah, dua hamba Tuhan. Dua-duanya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dua-duanya meninggalkan segala-galanya demi nama Tuhan. Dua-duanya mengorbankan hidupnya, karirnya, masa depannya demi nama Tuhan. Untuk mengikuti Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dua-duanya melihat bagaimana Tuhan Yesus berperkara. Dua-duanya menyembuhkan orang dalam nama Tuhan. Berkhotbah dalam nama Tuhan. Satu berakhir di surga, satu menjerit-jerit di neraka sampai hari ini. Pada waktu saya renungkan kedua ini, saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memahami. Yang satu namanya Petrus, Pedro, Peter. Banyak kita mengenal atau mungkin kita sendiri menamai anak kita dengan nama Petrus. Atau Peter, atau Pedro, nama yang banyak dibanggakan. Karena ini sesuatu figur yang luar biasa. Bahkan sebelum dia bertobat, namanya Simon, itu masih banyak dipakai oleh anak-anak Tuhan. Minimal ini juga kecipratan ini cikal bakal orang yang luar biasa.
Gereja Katolik membangun satu pusat gereja Katolik, namanya Saint Peter Basilica. Dipakai dari nama Petrus ini. Yang kedua, namanya Yudas Iskariot. Kita tidak menamai anak kita Yudas Iskariot. Bahkan anjing kita pun tidak kita namai Yudas Iskariot. Begitu jauhnya keduanya. Kalau saudara melihat dua pribadi ini, Alkitab sengaja menuliskan, ketika firman Tuhan menuliskan tentang susunan para rasul, susunan 12 murid Tuhan Yesus. Petrus selalu dituliskan sebagai nama yang pertama. Yudas Iskariot selalu dituliskan sebagai nama yang terakhir. Coba lihat contohnya. Matius 10 ayat 2 sampai 4. Matius 10 ayat 2 sampai 4, silakan. Matius 10 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudaraku, ini bukan hanya satu-satunya Matius yang menuliskan ini. Saudara lihat di semua keempat Injil, semuanya menuliskan, ketika menuliskan susunan daripada murid-murid Tuhan. Simon Petrus selalu nomor 1, Yudas Iskariot di paling belakang. Sepertinya firman Tuhan ingin menunjukkan perbedaan yang sangat mendalam. Dua ujung yang berbeda, satu di ujung sini, satu di ujung sana. Nah, dari kedua peristiwa ini, dari kedua pribadi ini, satu pasang contoh ini, saudara dan saya bisa melihat perbedaan yang sangat mendalam tentang arti pertobatan. Dua-duanya sama-sama menyangkal Tuhan. Dua-duanya mengkhianati Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk melihat duka cita, pertobatan yang dialami oleh Yudas Iskariot. Coba perhatikan perlahan-lahan. Matius 27 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Matius 27 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Silakan. Matius 27 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudaraku, perhatikan perlahan-lahan apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot pada waktu itu. Alkitab berkata begini, pada waktu Yudas menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Pertobatan Yudas, dia menyesal. Mungkin bukan hanya menyesal, nggak tahu apa yang dilakukan oleh Yudas dengan penyesalan itu. Mungkin dia menangis, dia menjerit-jerit. Lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala. Dia menyerahkan kembali uang-uang itu dan dia berkata gini, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tidak bersalah." Dengan kata lain, bahkan Yudas mengakui bahwa dia telah berdosa. Kemudian lebih jauh dikatakan gini, mereka menjawab, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pergi melemparkan uang itu ke dalam bait Allah. Dia bukan hanya memberi, dia mengembalikan, dia membayar kembali akibat dosanya. Coba saudara dan saya renungkan hari ini. Bertanya kepada diri kita sendiri, berapa banyak kita di tempat ini yang tidak pernah mengkhianati orang lain, menipu orang lain, mencuri dari orang lain. Apa yang saudara lakukan setelah saudara mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini? Saudara bertobat, saudara menyesal, mengakui di hadapan Tuhan. Apakah saudara mengambil uang itu dan mengembalikan kepada orang yang daripadanya saudara mencuri atau menipu atau berhutang dan tidak pernah bayar? Yudas kembalikan itu. Yudas berkata, "Aku menyesal. Aku telah berdosa terhadap orang yang tidak bersalah. Dan aku kembalikan
Karena orang itu sudah mati, aku kembalikan ke dalam rumah Allah. Berapa banyak anak Tuhan, bahkan pertobatannya di bawah standar daripada Yudas Iskariot. Yudas lakukan semuanya itu. Yudas menyesal, dia mungkin menangis, dia merasa tertegur hatinya. Dia mengakui bahwa dia telah berdosa terhadap Tuhan. Dia kembalikan akibat rampasannya itu. Kemudian dia gantung diri. Dia sudahi hidupnya. Petrus juga orang yang sudah mengkhianati Yesus. Setelah dia ditatap matanya oleh Yesus, dia pergi dan dia menangis habis-habisan di hadapan Tuhan. Enggak diceritakan apa yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi kita tahu akhir daripada hidup Petrus dan akhir daripada hidup Yudas Iskariot. Yang satu berbalik kembali kepada Tuhan. Yang satu mengakhiri hidupnya sampai di situ. Apa arti pertobatan yang sesungguhnya? Saya ingin ajak saudara untuk melihat lagi kisah yang kedua. Pasangan kisah yang kedua. Ada dua raja, yang satu bernama Saul, yang satu bernama Daud. Dua-duanya pernah berdosa di hadapan Tuhan. Dua-duanya diurapi oleh Samuel. Dua-duanya betul-betul dipilih oleh Tuhan sendiri. Ketika dua-duanya berdosa di hadapan Tuhan. Daud ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Ketika dia ditegur, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Coba lihat kisah yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur 51. Itu menceritakan tentang posisi hati Daud pada waktu dia mengetahui dia telah berdosa. Dan kemudian dia berkata begini, Mazmur 51 ayat yang ke-6, dia berkata begini. Mazmur 51 ayat yang ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Amin. Daud berkata begini, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Ketika Saul ditegur oleh Samuel, akibat kesalahan yang dia lakukan, lalu Samuel membalikkan diri, hendak pergi meninggalkan Saul. Saul nggak berdiam diri, langsung dirangkul jubah Samuel, dan kemudian jubah itu terkoyak, pecah di dalam genggaman tangan Saul. Dan Samuel bernubuat, dia katakan gini, seperti jubah ini telah terkoyak, demikianlah kerajaanmu akan terkoyak. Kemudian Saul berkata begini, aku berdosa kepada Tuhan, tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku di hadapan tua-tua Israel. Kemudian Samuel pergi bersama-sama dengan Saul. Dan itu terakhir kalinya Samuel berjalan bersama-sama dengan Saul. Saudaraku, saya ingin rangkumkan seperti ini. Pertobatan yang benar, yang sungguh-sungguh membuat manusia berubah adalah pertobatan yang sadar bahwa dosa itu adalah melawan Tuhan. Bukan sekedar melawan hal-hal yang lain. Nah, saya ingin ajak saudara untuk perlahan-lahan memahami kebenaran ini. Ketika saya berbuat dosa, ketika saya melakukan kesalahan, kemudian saya menjadi takut. Apalagi ketika saya ditegur oleh orang-orang yang berhak, yang punya otoritas di atas saya. Ketika saya ditegur, apa yang membuat saya takut? Saya takut dipermalukan. Saya takut kehilangan pekerjaan. Saya takut kehilangan jabatan. Saya takut kehilangan pelayanan. Saya takut kehilangan reputasi saya. Saya takut ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh teman-teman. Rumah tangga saya bisa hancur. Semua hal-hal itu adalah ketakutan yang sering menghantui manusia ketika dia berbuat dosa. Bukankah seperti itu yang kita alami? Kita takut semua akibat-akibat ini. Semua itu bertujuan kepada saya. Kalau saya ketahuan, kalau saya berbuat dosa, saya takut nanti kehilangan ini. Saya takut kehilangan ini, saya takut ditinggalkan ini, saya takut dipermalukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Daud tidak memperdulikan semua itu. Ketika dia berbuat dosa dan ditegur di hadapan Tuhan oleh Nabi Nathan, dia tersungkur di hadapan Nabi Nathan dan dia berkata, terhadap Tuhan sajalah aku telah berdosa. Dosa itu bukan cuma sekedar akan kehilangan pekerjaan. Dosa bukan cuma sekedar akan membuat saudara dipermalukan. Dosa itu menyayat-nyayat hatinya Tuhan.
Dosa itu merobek-robek hatinya Tuhan. Menghancurkan kepercayaan Tuhan. That's is sin. Saudaraku, kalau saudara biarkan terus-menerus dosa itu bercengkram dalam hidup kita, maka satu kali, you will want it too. Saudara akan merasa, oh so sweet, so dear, untuk merangkul, menikmati terus dosa ini. Salomo berkata di dalam satu amsalnya, dia berkata gini, air curian itu manis rasanya. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, itu sedap rasanya. Saudaraku, satu kali, saudara akan menikmati dosa, begitu manisnya, begitu sedapnya, sampai saudara tidak akan melepaskan ini. Begitu banyak orang-orang yang mengalami hal ini. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, trust me, saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang seharusnya dipakai Tuhan. Ketika diperhadapkan kepada satu perkara kecil, dia pertahankan dosa itu sedemikian rupa. Sampai saya geleng-geleng kepala, kenapa dipertahankan? Kenapa nggak lepaskan sungguh-sungguh? Karena it's so sweet, it's too good to pass. Terlalu manis untuk dilepaskan. Perselingkuhan, terlalu manis untuk dilepaskan. Keuntungan besar, penipuan, hasil penipuan. Terlalu manis untuk dilepaskan. Mau kerja berapa lama untuk dapatkan uang seperti ini? Coba lihat, penjahat-penjahat KPK. Terus menerus ditangkap. Tetapi kenapa orang terus menerus antri? Nanti sebentar lagi ada lagi, nanti ada lagi, nanti ada lagi. Orang-orang hebat yang diberi kepercayaan oleh negara. Yang Tuhan perkenankan untuk mereka menjabat satu posisi yang luar biasa. Kenapa satu persatu ngantri untuk ditangkap, dipermalukan, dihancurkan? Bukankah mereka tahu? Karena dosa terlalu manis. Sampai-sampai aku ingin menikmatinya. Aku ingin mempertahankannya. Aku akan rangkul baik-baik. Aku akan dekap dosa itu baik-baik. Dan itu yang ditakuti oleh Daud. Daud berdoa, jauhkan aku, bersihkan aku dari willful sins. Dosa yang aku ingini. Karena Daud sadar, biar bagaimanapun dia itu manusia. Kalau dia terus-menerus menikmati hal kecil ini, satu kali dosa itu akan menjadi begitu manisnya. Dosa nggak perlu menakut-nakuti saudara. Dosa nggak perlu mencengkeram saudara. Saudaralah yang akan mencengkeram dosa. Manusia yang akan merangkul dosa rapat-rapat. Sampai dibawa ke liang kubur. Sampai dibawa mati dan hancur. Saudaraku, gereja Tuhan, izinkan saya berkata seperti ini. Bebaskan dirimu. Menjerit di hadapan Tuhan hari ini. Bukan karena dosamu menjerit. Supaya engkau jangan masuk ke dalam dosa. Perangkap willful sins. Dosa yang begitu manis. Yang sangat aku sukai. Yang sangat aku nikmati. Karena satu kali, dosa gak perlu pakai taring. Dosa gak perlu pakai cengkraman. Dosa gak perlu mengunjukkan giginya. Saudaralah yang akan merangkul rapat-rapat. Dan mempertahankan dosa sedemikian rupa. Terlalu banyak contoh di dalam Alkitab maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, bagaimana saya bisa bebas dari ini? Perhatikan pertobatan saudara. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Saudara bisa menipu, mengelabuhi hamba Tuhan. Tapi saudara gak bisa menipu dirimu sendiri. Saudara gak bisa menipu Tuhan. Dosa adalah perbuatan melawan Tuhan. Melukai hatinya Tuhan. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar. Dalam keadaan sebagai budak yang dipercaya untuk mengawasi berbagai hal. Pasti Yusuf mempunyai keluh kesah juga terhadap Potifar. Sebaik-baiknya Potifar, dia adalah tuan yang memperbudak Yusuf. Yusuf mempunyai kesempatan untuk balas dendam mungkin. Yusuf mempunyai kesempatan untuk menikmati dosa sebagai anak muda yang mungkin gagah perkasa dan sebagainya. Ketika dia digoda, dia berkata kepada istri Potifar, bagaimana mungkin aku dapat melakukan dosa sejahat ini kepada Tuhan? Kenapa Yusuf berkata seperti itu? Kenapa dia tidak berkata, aku tidak mungkin mengkhianati tuanku. Aku takut malu, aku takut ketahuan, aku takut kehilangan pekerjaan. Sama sekali itu tidak dihiraukan oleh Yusuf. Yang dihiraukan oleh Yusuf, how can I do such sins against my God? Bagaimana aku bisa melakukan dosa melawan Tuhanku? Saudaraku, uji dirimu sendiri. Uji hatimu sendiri. Kalau saudara bertobat, kenapa saudara bertobat? Apakah itu didorong oleh motivasi duka cita duniawi yang bertujuan kepada saya? Supaya saya jangan dipermalukan, supaya saya jangan direndahkan, supaya saya jangan kehilangan, supaya saya jangan ditinggalkan dan sebagainya.
atau duka cita ilahi. Karena dosa ini melawan Tuhan. Dulu lagu Pantekosta lama ada lagu yang berkata gini, hatinya Tuhan hancur karena aku, waktu dia mati disalib, hancur karena susah, hatinya yang halus, Tuhan hancur karena aku. Pernah saudara merenungkan hal ini? Bahwa dia mati itu karena kita. Kalau kita berbuat dosa itu menghancurkan hatinya. Itu menyakiti hatinya Tuhan. Mungkin saudara nggak menyolong dari dia, nggak mencuri uang perpuluhan, saudara nggak menyakiti orang lain, nggak menyakiti Tuhan secara langsung. Tetapi semua dosa itu ditujukan kepada kehancuran hatinya Tuhan. Saya membaca artikel pada waktu film The Passions of the Christ itu dibuat. Pada waktu adegan tangan Tuhan Yesus yang dipakukan, Mel Gibson, sutradara daripada film itu berkata gini, khusus untuk adegan ini, karena wajahnya tidak ditampilkan, saya sendiri yang akan menjadi tangan yang memaku tangan Tuhan Yesus ke kayu salib. Kenapa harus seperti itu? Karena sebenarnya sayalah yang membuat tangan itu terpaku. Dosa sayalah yang membuat Yesus terpaku di kayu salib. Saudaraku, perkataan Mel Gibson ini luar biasa. Bukankah seperti itu, saudaraku? Mulai hari ini, gereja Tuhan berdoa di hadapan Tuhan. Menjerit seperti Daud menjerit. Tuhan bebaskan aku. Bukan hanya dari dosa yang tidak aku sadari. Bebaskan aku dari dosa yang aku ingini. Karena dosa itu begitu manisnya. Satu kali dia akan merangkul dan akan begitu kuatnya sampai saudara sendiri tidak mau dipisahkan. Nah, saudaraku, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, mulai hari ini berdoa sungguh-sungguh, uji hatimu sendiri, uji pertobatan kita sendiri. Bukan berapa banyak saudara menangis, bukan berapa kuat saudara menjerit, tetapi kepada siapa saudara sadar dosa itu ditujukan. Dosa itu selalu adalah melawan, menghancurkan hatinya Tuhan. Mari semua tundukkan kepala, para tim praise and worship, saya undang maju ke depan. Siapkan hati saudara di hadapan Tuhan. Tundukkan kepalamu masing-masing. Ambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa. Katakan, Tuhan, aku mendengar firman-Mu hari ini. Haleluya. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Ada satu film yang diperani oleh Sandra Bullock. Film itu berjudul The Blind Side. Satu kali suami istri anak Tuhan ini sedang membawa mobil. Ketika dia melewati mobilnya, dia melihat satu anak muda, kulit hitam, berjalan dalam keadaan kelaparan, keadaan susah, tidak punya masa depan, seperti gembel, pengemis, compang-camping. Kemudian ada satu suara di hati mereka. Mereka menghentikan mobilnya, dan setelah mereka menghentikan mobilnya, mereka mengambil anak gelandangan ini, ditaruh di dalam mobilnya, dibawa pulang, dimandikan, diberi makan, dipelihara seperti anak sendiri. Tahun 96, ini kejadian kisah nyata. NFL menampilkan salah satu orang yang berhasil direkrut menjadi satu pemain bola yang paling terkenal di Amerika. Adalah anak muda ini, Michael Oher. Michael Oher menjadi bintang yang luar biasa ketika kesaksiannya tersebar kemana-mana. Dia mulai bercerita tentang pengalaman apa yang terjadi. Karena ada satu pribadi, satu keluarga, suami istri, yang ketika berjalan, menjalankan mobilnya, mendengar satu suara, turn around, putar balik.
dan dia memberanikan diri untuk putar balik. Itu adalah awal daripada perubahan hidup manusia. Saudaraku, saya ingin sampaikan, hari ini yang akan membuat perubahan dalam hidupmu adalah satu kalimat sederhana, putar balik. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang lakukan hari ini, apa yang saudara sedang nikmati. Ada beberapa kita menikmati satu dosa yang sengaja kita sembunyikan. Ini bukan dosa terselubung, ini mulai menjadi dosa yang aku kehendaki, aku nikmati. Saudaraku, mulai dari hal-hal kecil. Ketika saudara berhutang dan tidak punya niat sama sekali untuk membayar hutangmu, itu adalah willful sin, dosa yang aku kehendaki. Ketika engkau bekerja dalam satu perusahaan dan engkau tahu bahwa klien yang engkau bawa masuk ke dalam perusahaan itu atau ke dalam proyek itu, ini adalah terjun bebas, ini adalah gagal, ini penipuan. Tetapi engkau berusaha demi untuk mendapatkan bonus, mendapatkan keuntungan bagi dirimu. Engkau ajak semua orang yang engkau kenal baik, termasuk orang-orang hamba-hamba Tuhan. Saya mengenal beberapa hamba-hamba Tuhan, uangnya hanya sedikit-sedikitnya, dipengaruhi sedemikian rupa, diiming-iming supaya masuk ke dalam satu proyek investasi bodong. Setelah itu ya bodong. Tetapi orang yang mempengaruhi dia adalah anak Tuhan. Dia tahu persis bahwa ini bodong, ini tidak benar. Tetapi dengan berusaha sekeras mungkin, dia berusaha mempengaruhi untuk orang masuk. That is willful sin. Ini dosa yang aku kehendaki. Engkau menikmati hal-hal terselubung, perselingkuhan yang sengaja ditutup rapat-rapat. Hari ini saudaraku, kalau saudara pelihara satu kali, engkau akan memegang erat-erat. Engkau akan menciumnya dan mengembrace-nya begitu kuat. Karena engkau begitu sayang terhadap dosa itu. Sampai jiwamu hancur. Sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, berseru kepada Tuhan, Tuhan bebaskan aku dari dosa yang aku ingini. Lepaskan dirimu, turn around, berbalik dari hidupmu mulai hari ini. Supaya gereja Tuhan sungguh-sungguh murni, tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa noda yang serupa itu. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Saya ingin berdoa buat saudara yang hari ini engkau sadar, tutup mata semua dan kau sadar, Tuhan, kalau aku mendengar firman-Mu, ternyata benih-benih dosa, willful sin, dosa yang aku ingini, itu juga ada dalam hatiku. Aku ingin kaya, aku ingin diberkati, aku ingin sukses, sampai-sampai aku rela menghalalkan beberapa cara. That's me. Kalau itu saudara, dan saudara mau bertobat hari ini, letakkan tanganmu di dadamu masing-masing. Katakan, Tuhan, cabut ini Tuhan. Aku mendengar bahwa dosa ini ujungnya adalah kehancuran yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bebaskan aku. Daud menjerit di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, bebaskan aku dari willful sin yang bersarang di dalam dadaku, di dalam hatiku. Supaya aku murni di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku taringkan, ku taringkan. Buat janjimu di hadapan Tuhan sendiri hari ini. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, gerejamu hari ini berkata di hadapan-Mu Tuhan Yesus, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Itu keputusan kami sendiri secara sadar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi sebagai doamu di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Mulai hari ini bebaskan umatmu dari dosa yang aku kehendaki, yang aku ingini, supaya aku tidak menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya. Mulai hari ini Tuhan, supaya gerejamu cemerlang, cantik, tanpa cacat, tanpa kerut di hadapanmu Tuhan Yesus. Siap menjadi mempelai wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan perjalanan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuntun gerejamu Tuhan Yesus, tuntun kami Tuhan. Supaya kami berjalan semakin hari, semakin terang, semakin kuat, sampai rembang tengah hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari bangkit berdiri saudaraku. Kita akan satukan hati kita untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Gereja Tuhan sekarang angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mulai hari ini, jika engkau berjalan dengan setia di hadapan Tuhan, jika engkau rela membuang dosa yang engkau kehendaki, maka engkau akan melihat hidupmu akan berubah. Hari-hari baik akan menjadi bagian daripada hidupmu. Anak cucumu akan disebut sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Nama Tuhan akan disebut, dielu-elukan melalui kehidupan keturunanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Makanan bakul nasimu adalah dijamin oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kau meminta-minta. Bahkan anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Karena Tuhan Allahmu adalah Allah yang mengasihimu. Engkau akan melihat kebajikan demi kebajikan terjadi dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua gereja Tuhan yang sudah siap diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.